Selamat malam semuanya, selamat datang di Damasaka Online, di mana teman-teman yang belum subscribe itu bisa subscribe YouTube channelnya Dama Meta Jember dan Dama Televisi. Ya, di mana program YouTube ini banyak membawakan hal-hal baik yang bisa kita pelajari bersama. Dan hari ini, bentar, ini untuk hari ini kita spesial ada tamu undangan speaker yang luar biasa yang nantinya akan kita perkenalkan, tapi sebelumnya kita akan membacakan Dhammapada terlebih dahulu yang akan dibawa oleh Miss Elmi. Silakan Miss Elmi. Dhammapada Citawaga Syair 33. Handanang capalang citang durakang duniwa yang ujung karo tikme wi usuka ro wate janang ti yang artinya pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Miss Elmi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata oleh Miss Juliana. Terima kasih. Arahang sama sambudo bagawa Budang Bagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, terima kasih buat Miss Juliana. Dan selanjutnya kita akan memasuki pembacaan untuk menyambut speaker spesial kita. Mungkin bisa dibantu oleh operator untuk menampilkan profil dari speaker luar biasa kita hari ini. Ya, ini dia tamu undangan yang terhormat kita hari ini bersama dengan Romo Suherman Wijaja. Beliau adalah dosen praktisi senior yang berpengalaman di berbagai industri di Indonesia dan Australia selama 25 tahun ya. Kemudian beliau juga sangat memahami dunia retail, FMCG, vending machine, diamond jewelry, dan banking. Beliau aktif sebagai kolumnis di majalah dan koran. Beliau aktif mengajar di S1. Beliau aktif sebagai lead consultant, coach, and corporate trainer bagi klien BVBI, konsultan di ELI, dan menjadi pengajar program CBM, Certified Business Management In-House Training and PPE, program pengembangan eksekutif. Beliau mengabdikan dirinya menjadi direktur pengembangan bisnis di BVBI, Prasetya Mulia, serta pernah menjabat sebagai ketua jurusan marketing Universitas Prasetya Mulia. Oke. Operator, ini kita lanjutkan dengan menyambut tema yang akan kita bawakan hari ini, yaitu mindfulness leadership. Seperti yang kita tahu bersama bahwa mindfulness itu adalah berada di present moment, di masa yang sekarang,
Sedangkan menjadi sosok seorang pemimpin itu tidak hanya berada di pikiran masa sekarang, tapi juga harus berpikir ke depan. Nah, bagaimana kaitannya mindfulness dengan leadership? Hari ini kita bersama dengan Romo Suherman Wijaya yang sudah berpengalaman luar biasa. Mari kita sambut bersama Romo. Silahkan Romo. Selamat malam. Selamat datang. Baik, selamat malam Stevi dan juga teman-teman semuanya ya. Baik yang ada di Zoom maupun di channel YouTube Damasa Kaca Jember ya. Terima kasih Stevi, tadi sudah membukanya dengan sangat fasih ya. Sepertinya lebih cocok Stevi jadi narasumbernya. Ya, Stevi ya. Oke. Nah, tadi profil saya juga dibacakan lengkap, tapi karena sekarang sudah masuk di tahun 2024, sepertinya materi profil tersebut perlu di-update lagi itu ya, karena kita udah berganti tahun. Banyak nih profil-profilnya. Ya, bicara tentang mindfulness, ya, itu adalah ranahnya kalau kita lihat adalah ranahnya spirituality ya, atau aspek religi kalau kita bawa lebih ke bawah lagi dari yang spiritual ini kan lebih luas ya, dan bawa ke bawah menjadi salah satu religi. Nah, khususnya mungkin itu dibahas dengan Buddha Dhamma atau yang dikenal di Indonesia sebagai agama Buddha. Bahwa kata mindfulness itu memang di awalnya kalau dalam kehidupan kita sekarang, manusia sekarang ya kita mundur flashback kepada 2.600 tahun yang lalu, itu sempat ditemukan lagi ya, oleh Buddha Gautama tentang bagaimana kita perlu berkesadaran penuh, be mindful. Jadi pemikirannya mesti penuh nih, ada di dalam benak maupun dalam batin kita. Sorry. Ya, banyak juga mungkin yang ikut mendengar di sini ya belum begitu aware tentang mindful atau mindfulness. Karena siapa tahu ya, ini kan kita terbuka untuk siapapun juga ya, tidak hanya yang beragama Buddha atau Buddhis ya. Karena bincang-bincang kita malam ini kan ya, ini sifatnya adalah practicality for every human being ya. Nah, mudah-mudahan bisa digunakan. Jadi mindfulness adalah salah satu dari ajaran Dhamma atau Buddha Dhamma ya. Tentang how we as a human being ya, always aware of ourselves, always aware everything at this moment. Tadi Stevi bagus ya, pakai istilah present moment. Nah, lalu sekarang tuh istilah present moment menjadi sering banyak disebut oleh banyak orang ya. Kemudian mindfulness juga kalau kita perhatikan sama-sama pasti udah sering dengar, kemudian nempel kepada berbagai aspek gitu ya Stevi ya. Seperti itu. Ini untuk ini ya sedikit mengetahui mereka harus berada di present moment. Terus kaitan dengan leadership-nya ini gimana nih Romo? Ketika dikaitkan dengan leadership, mindfulness leadership, apa yang dimaksud dengan mindfulness leadership? Ya, menarik ya tentang leadership. Bagaimana bisa dikaitkan mindfulness dengan leadership? Ya. Nah, topik ini saya coba angkat ya. Itu memang menjadi suatu hal yang terlihatnya adalah berbeda jauh ya. Yang satu bicara tentang leadership, bahwa leadership apa nih? Oh, suatu knowledge, suatu science gitu. Mindfulness adalah salah satu aspek religi gitu ya, spiritual. Nah, yang menarik bahwa
pada saat kita bicara leadership, ini kan banyak sekali ya cabang-cabangnya leadership. Leadership yang menarik adalah bagaimana kepemimpinan dilakukan oleh seorang manusia ya, itu secara utuh dan penuh dirinya ada di dalam setiap aksi, di dalam setiap reaksi, di mana aksinya bukan hanya spontanitas, tapi penuh pertimbangan. Sebelum dilakukan, saat dilakukan, bahkan menyadari bahwa konsekuensi sesudah dilakukan apa yang mungkin terjadi. Nah, sebagai leader, tentunya akan baik sekali jika kita bisa fully control ya dalam time frame tersebut. Gitu. Jadi sebelum, saat, dan potensi sesudah melakukan sesuatu. Nah, hal tersebut bisa terbantu sekali jika kita gunakan ya kekuatan mindfulness itu. Nah, jadi leadership ya ini akan menjadi suatu hal yang solid, kokoh jika leadership-nya based on didasari oleh mindfulness. Nah, ini jadi saya bungkus menjadi satu aliran baru leadership ya. Jadi mindfulness leadership. Jadi nggak ngasal leadership. Semua penuh pertimbangan, semua penuh perhitungan. Disadari seutuhnya. Berarti mindfulness itu kan orang sering kaitannya mengkaitkan dengan being in present moment. Berarti pikirannya itu harus berada di masa yang sekarang nih Romo. Sedangkan ada orang yang bilang leadership itu nggak harus cuma mindfulness, tapi dia pikirannya harus jauh ke depan gitu. Jadi before dia making decision itu pikirannya selalu ancang-ancang ke depan. Nah itu gimana memberikan pengertian kepada orang awam bahwa mindfulness di sini bukan cuma being in present moment, tapi juga yaitu yang penuh pertimbangan itu bahwa pikirannya bukan berarti harus hanya di sini, tapi juga pikiran yang ke depan itu termasuk being in present moment-nya gimana tuh menjelaskannya? Karena kan kata being in present moment itu terkait dengan mindfulness, sementara leadership itu terkait dengan making decision untuk future. Jadi bukan pikirannya hanya di masa yang sekarang, tapi dia harus membawa pikirannya di masa akan depan untuk making wise decision. Gimana tuh Romo menjelaskan kepada orang awam yang belum paham dengan mindfulness ini? Ya, mindfulness dikatakan tadi ada bahwa ada present moment. Present moment dalam artian adalah kita be fokus kepada saat ini saya sedang apa. Nah, present moment bukan berarti now ya. Tapi itu sangat pendek sekali. Itu makanya moment. Kalau now, kalau kita pakai tenses, now itu is today is now. Ya kan? Betul. Tapi part of the day itu kan banyak sekali, bisa hours, ya, bisa noon, morning, afternoon, evening. Semuanya masih a day. Gitu. Tapi kalau bicara momen, bahkan kurang dari 1 jam, kurang dari 1 menit. Ya. Even kalau kita sudah memahami tentang present moment dan how to be mindful every moment. Nah, jadi mindful in every moment. Jadi present moment-nya adalah ya saat. Jadi satu saat bisa sepersekian detik adalah present moment. Itu bicara tentang mindfulness-nya. Ya, kita diajarkan seperti itu. Dhamma mengajarkan seperti itu. Bagaimana supaya kita keep alert every moment. Nah, keep alert tersebut, kalau bicara dikaitkan dengan leadership, ini menjadi very powerful. Ya. Bahwa leadership tidak hanya bicara in the future. Tidak hanya bicara tentang masa depan.
Tapi bagaimana seorang leader kan butuh dia memikir sesuatu, melakukan aksi sesuatu, melakukan keputusan-keputusan sesuatu, dan semuanya kan pada saat ini juga. In the future adalah dampak. Kan gitu. Kalau tidak ada saat ini, future-nya semua cuma apa jadinya tergantung gitu ya. Tapi sebagai leader semuanya kalau bisa itu kan idealnya adalah tadi yang saya katakan bahwa saat ini bisa tahu apa yang perlu diambil, apa yang tidak diambil, apa yang dihindari, apa yang dilakukan. Untuk saat ini, untuk nanti, untuk besok, minggu depan, bulan depan, bahkan jauh ke depannya. Apa Romo sejauh ini kan sudah banyak pengalaman. Apa pengalaman yang paling membuat Romo ingin membabarkan tema hari ini, membawa tema yang spesial ini, mindfulness dengan leadership. Jadi saya yakin dalam kehidupan sehari-hari Romo ada suatu titik di mana mungkin leadership-nya harus dikaitkan dengan rasa mindfulness itu. Ada contoh apa nggak yang bisa dibagikan ke teman-teman di sini pada saat seperti apa? Contohnya ketika Romo lagi apa nih gitu. Jadi betapa pentingnya be mindful dalam leadership yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Oke. Nah, kita pakai aja. Tadi sudah ada yang tadi menyapa selamat tahun baru Romo kemarin tadi ya. Gitu. Ini masih suasana tahun baru betul ya? Tahun baru biasanya orang serunya bilang apa sih? Resolusi gitu ya. Oh, doanya juga semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Terus tahun ini mau bikin apa dan sebagainya. Ya. Nah, coba kita masing-masing bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah merancang hidup kita untuk 2024? Bahkan waktu kita nyalain kembang api atau nonton kembang api di bulan Desember tanggal 31 yang lalu, ya, banyak orang bilang resolusi untuk 1 tahun, apakah kita udah siap melakukan something untuk merancang 2024 tersebut selama 365 hari. Ini sekarang tahun kabisat ya, berarti 366 hari nih tahun. Aware nggak? Seberapa aware? Coba Steffi aware nggak bahwa tahun ini bisa terbagi 4 menjadi tahun kabisat, berarti angkanya ada 366 hari. Aware nggak bahwa Februari tahun ini berbeda dengan Februari tahun lalu? Udahkah lihat tanggal? Tanggal berapa Februari berakhir di tahun ini? Coba kalau jawab jujur, ya, aware nggak? Kebanyakan orang nggak aware sih. Nggak aware. Nggak ada planning sampai Februari. Iya. Nah, kenapa nggak tahu? Itu karena kita berarti ya untuk bicara sebagai as a leader, yang pertama adalah how we lead ourselves dulu. Gimana kita bisa leading ourselves? Bicara resolusi tahun 2024, seberapa baik kita bisa lead ourselves kalau jumlah harinya aja kita miss. Kalau kita nggak aware bahwa sekarang ini tahun kabisat. Kalau misalnya tadi ya, wah, saya punya teman yang cantik tuh di Peak ya, supplier jam tangan. 1 hari supply jam tangan, itu omsetnya udah seberapa besar. Bisa hilang. Targetnya jadi miss target. Ya, seperti itu. Ada opportunity sebanyak 366 hari, tapi hanya diketahuinya 365. Belum lagi kalau potong libur hari Minggu dan sebagainya. Aware-kah kita? Mindful-kah kita? Berapa jumlah hari libur di kalender yang tercetak tahun ini?
itu kan mempengaruhi keputusan-keputusan untuk doing business. Apakah kita semua hanya pebisnis? Tidak. Ada juga yang para pekerja dan juga yang student. Seperti itu. Nah, masing-masing perannya dalam memimpin dirinya sendiri, leading themselves, sejauh mana ready untuk itu. Nah, inilah pentingnya mindfulness. Jadi sangat bermanfaat ya dalam leadership itu untuk mindfulness. Ya, kita bicara tadi ya, 2024 resolusinya apa? Punya nggak resolusi yang memang difikirkan secara mindful? Atau cuma ikut-ikutan aja orang lain? Resolusi, oh saya pengen kurus, pengen langsing, oh saya pengen nambah berat badan, oh saya pengen tambah tinggi. Mindful nggak? Ciri-ciri Seberapa kurus? Ya. mindful leadership itu gambaran yang digambarkan, karakteristiknya ada nggak karakteristik khusus harus seperti sosok pemimpin yang mindful itu seperti apa gitu? Oke. Saat ini mungkin belum dibakukan ya. Ini pertanyaan jadi menggelitik saya untuk menulis artikel tentang mindfulness leadership menjadi lebih detail. Siapa tahu dari sini keluar bukunya, Romo. Ya, nah kriterianya lebih kurang adalah ya, pada saat kita be mindful, satu, ya, kita selalu alert dengan lingkungan sekitar kita. Kita alert dengan situasi kondisi diri kita, situasi kondisi diri kalau itu adalah personal ya. Pada saat kita berperan sebagai makhluk sosial, ya, apakah di keluarga sebagai anak atau sebagai kakak perempuan atau sebagai mama atau sebagai kepala keluarga misalnya, anak tertua yang menopang keluarga, itu aware. Kalau sebagai pimpinan perusahaan juga aware diri sebagai pimpinan perusahaan, aware bahwa perusahaannya seperti apa. Apa kekuatan dari perusahaan? Market yang dihadapi seberapa lesu atau seberapa kuat. Jadi dari diri diperluas, tergantung peran masing-masing. Kemudian memahami berbagai potensi yang ada. Potensi dirinya gimana? Diri personal maupun diri mewakili institusi. Kemudian apa yang dirasa kurang? Jadi aware, ya, mindful, menyadari apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang perlu dikoreksi. Kemudian juga mindful, ya, menyadari, tahu saya mau melakukan apa. Jadi ada goals-nya. Ada misi untuk suatu rentang waktu yang ditentukan. Jangka pendek, seberapa pendeknya, seberapa panjangnya. Jadi goals-nya juga tahu, ya, dan bagaimana mencapainya. Jadi dalam artian gimana? Bahwa mindfulness leaders, ya, leader yang mindful itu tidak gagap pada saat ada situasi, ya, timnya bertanya kepada dirinya, Pak, Bu, kita mesti melakukan apa? Wah, nanti dulu ya, atau gagal gitu ya. No, karena udah mindful aware. Oke, ada problem? Kamu atasi, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, ini langkahnya. 1, 2, 3. Kemudian ada lagi hal apa lagi? Problem? Atau ada suatu, oh tenang aja, ini nggak lama lagi kita bakal dapat sesuatu yang baik. Semua udah diperhitungkan. Kalau meleset, udah ada juga backup plan-nya. Ya. Nah, sering kali mungkin dibilang apa? Visioner. Gitu. Kenapa bisa visioner? Karena tadi dasarnya adalah mindful. Ya.
Luar biasa. Jadi yang analytical thinkingnya kuat. Dalam leadership skill itu kan ada butuh beberapa skill seperti communication, team building, emotional intelligence, decision making, dan creativity dan adaptability. Menurut Romo, dari beberapa skill yang biasanya orang bilang ini adalah skill yang basic dibutuhkan sebagai seorang leader, mindfulness di sini kayaknya dari penjelasan Romo paling sangat berdampak itu di decision making ya. Kan tadi ada communication, team building, emotional intelligence, decision making, gitu, adaptability. Paling berperan mindfulness itu akan sangat berdampak pada skill yang mana nih sebagai seorang leader menurut Romo? Di setiap aspek, setiap sisi itu akan berdampak. Cuma mungkin kalau yang kurang mindful, tidak menyadari bahwa hal tersebut berpengaruh secara 360, bahkan around the globe-nya, global gitu ya. Gitu. Jadi bisa nggak menyadari hal tersebut bahwa sebenarnya itu berdampak, mempengaruhi, dan ikut berinteraksi dengan setiap aspek. Kalau yang kurang mindful, biasanya merasakan pada saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Atau dirasakan pada saat bertemu dengan problem. Kalau mindful, tidak akan grogi, tidak akan panik. Ya. Nggak mengalami panic attack. Tidak gampang kaget. Kalau mindful. Ya. Karena semuanya sudah disadari, aware gitu. Cedar misalnya, oke, tahu, oh ada ledakan. Tiba-tiba market crash. Ya. Ada resesi, fine. Nggak panik, wah mesti gimana, cari segala macam. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, semua aspek ya, yang biasanya akan sangat terasa pada saat anything not going well. Ya, atau facing problem muncul ya. Ini ada pertanyaan, Romo. Jadi kalau misalnya ketika ini soalnya masih nyambung dengan tadi statement dari Romo bahwa biasanya orang yang nggak mindful leadership-nya itu adalah ketika dia panik gitu ya. Terus dia merasa everything's not going well sesuai yang di plan. Lantas ketika dia sudah ada di posisi something wrong, jadi dia misalnya ada decision yang dia sudah salah making decision, bagaimana caranya dia bisa kembali untuk be mindful agar tidak menyesali bagaimana decision yang sudah dibuat itu mungkin ada kesalahan gitu. Bagaimana dia bisa tetap menjadi leader yang mindful meskipun sudah melakukan mistakes itu gitu. Kuncinya ya kembali lagi, begitu tahu tidak mindful ya masuk lagi ke dalam, saya harus mindful. Ya, dari saat ini apa sih yang dihadapi? Problem seberapa besar problemnya? Rusak seberapa rusaknya? Apa saja yang rusak? Gitu. Ada yang masih bisa dipakai atau enggak? Put aside yang sudah very broken. Ya. Oke, ambil lagi yang kira-kira bisa dilakukan koreksi, masih bisa dipakai. Atau, oh ini harus bikin sesuatu yang baru. Nah itu semua kalau kita udah siap, oke, wah tadi kita udah lose, sekarang kita mesti balik, be mindful, scanning, apa-apa aja, gimana current situation, gimana current conditionnya seperti apa yang saya punya, apa yang harus saya lakukan. Romo, ketika dalam prakteknya namanya suatu leader itu kan berada di sekitar lingkungan yang mereka punya personal karakter yang masing-masing berbeda dan punya gaya komunikasi yang berbeda. Nah, bagaimana caranya meski orang tersebut sudah berusaha untuk be mindful, tetapi ada efek-efek di luar yang di luar dari
situasi yang bisa dia kontrol, misalnya si A nggak suka sama si B, kemudian kita harus di sini mendelegasikan suatu tugas ke si A untuk berkomunikasi dengan si B. Sementara mereka berdua itu tidak cocok gitu loh. Meskipun kita berusaha untuk mindful, tapi ini kan di luar dari kendali kita dan mereka harus berkomunikasi, membangun teamwork yang baik gitu. Apakah ada opini solusi dari bagaimana nih cara menyelesaikannya dengan cara mindful ketika study case-nya seperti ini? Hmm. Ini sepanjang saya sharing di Dhammasaka Kaca, kayaknya malam ini nih, ya, ketemu partner moderatornya yang bright ini ya. Nah aja, gimana nih? Oke. Istirahat dari teman-teman juga. Nah, kalau kita mindful, kita akan menyadari bahwa tidak semua orang di luar kita akan ideal. Kemudian tidak semua situasi akan ideal. Segala sesuatu bisa berubah, anicca. Segala sesuatu bisa saja di luar dari harapan kita. Even diri kita sendiri pun pasti ada banyak hal yang tidak sesuai harapan kita. Nah, dengan demikian, kita akan reduce tension. Reduce tension untuk berharap, Anda A harus sesuai dengan yang saya mau, B sesuai dengan yang saya mau. Ya. Udah berubahlah, mesti berubah, mesti akur segala macam. Nah, itu sendiri adalah ciri-ciri nggak mindful. Tapi pada saat mindful tahu, oh ya memang si A seperti ini karakternya nggak match dengan si B. Atau mereka match sebenarnya karakternya, personality-nya match, cuma situasinya saat itu tidak match. Kita tidak menaruh terlalu tinggi ekspektasi kita. Kita tidak pakai dengan judul biasa kalau Pak Bos, Bu Bosman bilang selalu pokoknya. Ultimatum Gue ya dari nggak mau tahu. Nah, kalau mindful kan nggak pakai seperti itu. Tapi menyadari, oke, ini ada something wrong ya. Ada yang nggak beres. Nah, dia observe, mana sih yang nggak beres dari si A nggak beres, si B nggak beres. Atau situasinya, atau lingkungan kantor yang nggak beres. Ya. Atau ada something nih yang mengganggu jalannya harmoni di dalam office ini. Seperti itu. Ya. Jadi kita lebih calm. Kita bisa lebih alert, melihat, menerima, kita menjadi observant yang baik. Romo, ini ada pertanyaan lagi. Jadi untuk menjadi mindful leader, apakah ada tokoh atau kisah yang menginspirasi Romo untuk teman-teman bisa belajar juga real event yang Romo mungkin tahu atau kenal gitu, mungkin sharing. Oke, ya. Mungkin kalau saya sebut kita berangkat dari yang paling lama gitu ya. Yang pertama adalah Buddha Gautama. Betul. Kemudian lebih baru lagi apa? Ya itu pejuang yang bisa ya memenangkan dirinya, yang bisa memenangkan negaranya ya dengan ahimsa, Gandhi. Very inspiring. Dia berperan tanpa perang, berperang tanpa perang, perang dengan pemahaman mayoritas manusia. Perangnya Gandhi dengan cara mindful. Ada lagi Nelson Mandela ya, yang lebih baru. Nah, 3 dulu deh ya. Itu juga udah fantastis sih 3 itu. Apakah leader itu sebenarnya butuh meditasi atau gimana? Soalnya kan nggak semua orang leader itu mereka adalah nggak semuanya Buddhis. Bagaimana
bukan yang non-Buddhis pun bisa membawa leadership style mereka jadi lebih mindful. Ada tips dan triknya kah, Romo? Oke, ya. Kata meditasi itu adalah memang milik dari Buddha Dhamma ya, milik Buddhis, meditasi. Esensi dari meditasinya sendiri adalah ya menjaga fokus kan gitu. Nah, ini udah banyak dipakai. Jadi sebenarnya apa meditasi itu bukan bisa dilakukan dengan berbagai cara, berbagai teknik kan gitu. Saat ini aja nih, pada saat saya bicara ya, memaparkan knowledge ini, Steffi menyimak apa yang saya sampaikan sambil kemudian ya fokusnya dibagi lagi kepada list pertanyaan dari chat Zoom maupun dari YouTube atau catatan yang disupply oleh teman-teman penyelenggara, itu adalah part of meditation kan. Kemudian kalau misalnya yang orang awam gimana? Ya, pada saat berjalan tahu oh di depannya dia harus melangkah lebih tinggi karena ada jalannya nggak rata. Itu adalah karena meditasi, fokus pada apa yang di jalan. Tapi kalau yang jatuh ke serimpet, nah berarti tidak meditasi pada saat itu. Kalau yang naik kendaraan, nyetir kendaraan, ya lampu merah berhenti, lampu hijau nggak jalan. Berarti lagi tidak meditasi, tapi lagi main gadget. Oh, betul-betul. Sering kan ada kejadian seperti itu ya. Mau pergi ke satu tempat, lagi nyetir, oh mau cepet dong, nggak mau lama-lamaan. Semua pasti mau begitu ya, benar? Tapi waktu masuk ke gerbang tol, ada lebih dari 2 gerbang tol, katakan 5 gerbang tol, tapi ada satu yang sudah ada antrian mobil di belakangnya, cenderung pengemudi tersebut akan ikut masuk di belakang barisan line up kendaraan. Padahal ada gerbang tol lain yang kosong. Begitu enggak? Nah, kalau nyetir mobil. Coba perhatiin. Ya, satu gerbang tol itu bisa panjang, sedangkan ada gerbang yang lain tuh kosong. Demikian juga di gardu parkir. Itu adalah contoh orang yang tidak melakukan fokus perhatiannya atau yang tidak melakukan meditasi. Kalau dia take a break dari pekerjaannya itu termasuk bagian dari being mindful nggak? Take a break ya, just break aja. Mungkin dia kecapean, exhausted ya. Itu. Kita nggak bisa klaim segala sesuatu jadi mindful. Betul-betul. Banyak dikit-dikit ini apa mindful, take a break dulu, tenang dulu. Jadinya banyak istirahat ya. Nanti ujung-ujungnya sama yang kayak kemarin-kemarin tuh, ya. Pergi ke gunung healing, pergi ke mall healing, makan es cendol healing, sedikit-sedikit healing ya, pada penyakitan semua nih. Semuanya butuh healing, betul sekali. Healing gitu. Dalam leadership itu apakah dengan orang yang tadinya dia tidak mindful kemudian menjadi mindful itu menjadi salah satu karakter yang maksudnya dalam menjadi seorang leader kan ada beberapa karakter yang memang harus dimiliki gitu. Nggak semua orang bisa menjadi sosok leader. Dan apakah dengan ketika dia belum memiliki sifat sosok leader ini, tapi dia menjadi orang yang mindful, dia bisa menjadi leader kah? Gimana nih Romo? Ya Dia bisa aja. gimana? Bisa. Bisa saja. Karena to be mindful itu bukannya otomatis jadi leader, kan gitu. Atau kalau leader pasti mindful kan nggak juga. Ada juga leader yang karena dapat instruksi dari yang lebih tinggi, jadilah dia leader. Ya kan?
Ada yang dia nggak sanggup atau dia merasa dia sendiri memang aware bahwa dia belum pernah belajar leadership, tapi diminta untuk jadi leader. Oh, ada seperti itu. Ya. Jadi, come on, kita jangan terlalu juga memandang segala sesuatu menjadi terlalu ribet. Ya. Di rumah aja, Steffi punya saudara kandung? Enggak? Ada? Di atas Oh, atau di bawahmu? oh dua-duanya di atas dan di bawah. Ada. Ada berapa yang di bawahmu? Satu. Bercita-cita jadi leader nggak waktu dilahirkan? Tidak. Tidak. Tapi begitu mama melahirkan lagi, satu orang anak di bawahmu, kamu udah jadi leader kan? Kan harus jadi leader. Jadi Waktu itu panutan. punya adik umur berapa? Waktu itu umur berapa ya? Kayaknya masih kecil deh. Ya, lupa ya. Pak SD kayaknya apa? Coba SD. mindful. Hmm, Jawabannya nggak sulit. Beda umurmu dengan adik berapa tahun? tahun. Hah? 4 tahun, Romo. Berarti waktu umur 4 lah kamu menjadi leader. Iya kan? Very simple. Pada saat seorang yang bernama Steffi umur 4 tahun, dia ditakdirkan menjadi leader karena ada adiknya lahir. I see, I see. Nah, Seperti ini itu. Romo, bagaimana kita mengajarkan mindful kepada rekan kerja? Ini pertanyaan ya dari grup chat. Kemudian, Hmm. bagaimana agar kita meningkatkan produktivitas dengan landasan mindful? Yang pertama dulu aja, Romo. Bagaimana kita mengajarkan mindful kepada rekan kerja, katanya? Oke. Yang nanya siapa tuh? Namanya siapa? Hah? Waduh, namanya harus di-spill ya. Iya, Namanya di Miss spill dong. Teddy Di spill dengan dong. Siapa namanya? Teddy Romo. Hah? Tadi Teddy, tadi Edi. Tadi Teddy, freezing. Edi. Teddy, with Teddy. T. Oh, ini Teddy yang tanpa wujud ini. Ah, iya betul, tanpa wujud ya. Oke, Teddy. Sekarang kan lagi pasti kan punya gadgetnya hidup ya. Oke, ajak temenmu masuk ke sini. Nah, itu dia caranya yang paling simpel. Paling cepet ya. Paling cepat instant gitu kan. Gitu, instant Langsung ingat solution. orang Romo. Seperti itu. Yang kedua nih dari si Teddy Romo. Bagaimana agar kita meningkatkan produktivitas dengan landasan mindful? Hmm. Ya udah, satu ya, be mindful bahwa Anda memiliki target. Nah, apa saja target-targetnya tersebut? Lihat, kalau misalnya perusahaan itu baik atau proper, pasti ada KPI. Buka lembaran KPI-nya. Sadari bahwa itu harus dicapai. Kemudian mesti aware bahwa kapan dikasih rentang waktu dan batas akhirnya. Nah, kemudian bikin plan, ya, tarik mundur dari batas akhir, tarik mundur sampai dengan sekarang harus melakukan apa. Present moment kalau tadi diajarin sama Miss Steffi gitu. Nah, present momentnya dipikirin tuh apa yang harus dilakukan supaya rentang waktu tersebut terisi dengan something good. Luar biasa. Ini juga ada nih di bukunya Stephen Hawking yang tarik mundur itu. Luar biasa, Romo. Ini em, pertanyaan lagi, Romo. Ya. Jadi menurut Romo sendiri, sebenarnya karakter apa sih yang paling dibutuhkan ciri-cirinya
menjadi seorang leader itu di luar dari mindfulness-nya sendiri misalnya? Gak bisa di luar mindfulness kalau mau jadi bagus. Mindfulness. Jadi harus mindfulness. Ya, be mindful bahwa kita adalah satu, kita resourceful. Ya, kita adalah talented sentient being. Kemudian juga kita pasti ada neglect-nya, ada kekurangannya. Nah, karena menyadari kekurangan, maka harus keep learning. Learning, relearn. Sebelumnya, unlearn dulu. Harus unlearn. Kosongin gelas dulu. Karena isi gelas kita mungkin aja sudah out of date. Anicca. Bahwa segala sesuatu yang kita tahu dulu ampuh, dulu powerful, dulu paling hebat, resep nomor 1. Tapi anicca itu dulu. Sekarang situasi berubah, manusia berubah. Resep yang nomor 1 sekarang mungkin bukan nomor 1 lagi. Dulu mesti bangun pagi-pagi. Pulang sebelum senja untuk make money. Sekarang, no. Itu nggak up to date. Sekarang, every time you can make money. Dulu harus buka tiamtang dulu. Buka rolling door. Sekarang nggak usah, tinggal swipe aja screen-nya. Ya. Jadi, keep learning the new things, update yourself. Ya. Jangan ragu untuk unlearn supaya bisa relearn. Konsep learn and unlearn ini, kemudian tadi Romo ada ngomong soal kosongkan gelasmu dulu. Ini berkaitan dengan yang aku sering dengar isi adalah kosong-kosong adalah isi nggak, Romo? Menurut Romo gimana? Ya, base-nya adalah itu. Ya, base-nya adalah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Makanya segala sesuatu itu sebenarnya adalah dhamma. Dhamma itu very powerful, dhamma is very... Oke lah, kita jangan nantinya jadi lupa diri. Dhamma adalah sunyata. Realistis. Kalau ngomong realistis, apa ada yang nyata? You bilang bagus, is bagus. You bilang sempurna, yes, sempurna. You bilang kurang, ya kurang. Kenyataannya. That is dhamma. Kosong isi, isi kosong. Gitu. Ya. Kalau kita bilang berisi, namanya berisi berarti menyadari ada kurang. Karena kurang berarti kita harus kosongin dulu supaya bisa ngisi. Pada saat kita menyadari bahwa kita harus mengosongkan berarti kita berisi. Pada saat kita merasa berisi, bahwa sebenarnya kita kosong. Karena kita belum tahu nih. Merasa paling hebat, paling pintar. No, padahal berarti kita masih kosong. Full, penuh. Ada gelas, penuh isinya. Full, berisi, tapi kosong. Karena apa? Nggak bisa ngisi lagi yang baru. Ya. Nah, ini kalau isi kosong isi, bisa, ini mesti nambah 7 sesi lagi. Baru bisa beres. Menarik, menarik. Ini masih dilanjutkan nih dengan Teddy ya. Dia ada mengkomentari soal yang tadi tuh. Memang yang soal take a break itu perlu apa enggak, karena itu menurut dia mungkin lebih membantu untuk being mindful. Jadi take a break untuk menjadi lebih mindful karena terlalu penat pikirannya, artinya take a break untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, terus bagaimana yang tadi, apakah benar Romo ada trainer leader dan born leader? Oh, jadi menurut si Teddy ini, apakah memang orang itu ada yang sudah trained leader dan born as a leader?
Jadi leader sudah sangat dominan, artinya tidak semua orang bisa menjadi pemimpin dan ada yang tidak bisa di depan. Gimana tuh Romo? Coba gimana responnya Romo? Oke, kalau menurut saya, dari yang saya tahu, ya, semua orang adalah leader. Kemudian apakah semua orang leader yang baik? Belum tentu. Bagaimana supaya bisa menjadi leader yang baik? Belajar terus. Learn. Kemana belajarnya? Datanglah ke acara Dhamasa Kaca online. Iya, mantap. Ya, gimana untuk jadi leader di perusahaan? Belajarlah. Minta bimbingan. Jangan hati-hati, jangan juga ya orang yang nggak melihat minta dituntun sama orang yang rabun. Ya. Cari juga mentor yang memang memahami, menguasai hal itu. Cari guru yang pas. Jadi bukan hanya mencari teman, ya, bergaulah dengan orang bijaksana. Jadi teman jangan asal berteman, termasuk mencari guru, cari mentor, cari trainer, cari konsultan. Hati-hati juga, jangan sampai nanti malah jadinya bumerang, kebalikan dari yang diharap, ya. Seperti itu. Berarti kalau pembabaran yang Romo tadi berikan, semua orang as born as a leader, gimana dengan konsep yang, kan ada tuh yang alpha, kemudian beta, jadi kalau alpha tuh dia punya karakter yang memang lebih menonjol, outstanding, kemudian beta itu lebih yang tipe follower karakternya. Nah, gimana dengan kedua karakter yang berbeda ini? Apakah memang yang beta, yang follower itu sifatnya lebih pengikut, bisa tetap menjadi a good leader atau bagaimana nih Romo? Bisa kalau dia belajar pengetahuannya benar kepada orang yang benar. Ya. Doesn't matter mau tipe A, B, C, X, Y kuadrat dan sebagainya, ya. Come to me, I will show you the way. Aduh, hari ini center telepon deh. Kita sesi pribadi ya. Belajar dari Romo menyenangkan nih. Kita lanjut lagi Romo. Kalau dari Romo sendiri, dari leadership itu kan memang ada beberapa skill yang dibutuhkan yang tadi aku bilang. Communication, team building, emotional intelligence, decision making, adaptability. Nah, dari karakter-karakter itu tadi sekilas yang aku tangkap dari Romo adalah semuanya perlu, tapi paling nggak pasti ada satu yang paling menonjol gitu loh Romo, yang paling kelihatan dia harus ada ini gitu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang leader? Oke, mesti punya semangat. Ada spiritnya. Itu yang dibutuhkan seorang leader. Semangat bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Jadilah ya penjaga api di dalam dada, ya. Kemudian pakai sumpel telinga, buka sumpel telinga kalau ketemu orang yang tepat, guru yang tepat, baru buka sumpel telinga. Selama belum ketemu guru yang tepat, sumpel telinga, bakar terus, api semangat, melangkahlah. Do something. Ya, sambil aware. Apa yang dilakukan, perbaikannya apa. Kalau gagal, sebabnya gagalnya apa. Seperti itu. Ini konsep sumbat telinga ini gimana cara nanti dia tahu kapan saya harus sumbat telinga dan kapan saya harus buka sumbatan telinganya ini Romo? Karena memang beberapa karakter leader itu adalah punya wataknya agak keras. Jadi
mereka condong lebih dominan. Kadang-kadang merasa memang apa yang saya yakin itu benar, pertahankan gitu. Tapi kadang-kadang ini bisa jadi bumerang juga nih. Gimana tuh Romo? Ya, perlu banyak belajar. Dan Hmm. kemudian yang tadi kan ya, kosongin gelas. Bersedia nggak kosongin gelas? Gitu. Kalau masih bilang, wah yakin diri benar, berarti masih nggak mau kosongin gelas. Ya silahkan bawa bebanmu. Sampai kau lelah, capek, gemeteran, dan kolaps. Terus gimana cara orang tersebut bisa lebih bijak tahu, oh ini sosok yang harus saya buka sumbatan telinga saya agar saya bisa lebih belajar gitu. Karena kacamata tiap orang kan berbeda-beda. Tapi paling nggak menurut Romo ada satu standar yang Romo bisa lihat, oke, saya kayaknya bisa dibuka sumbatan telinga saya untuk mendengarkan beliau misalnya seperti itu. Biar teman-teman ada setidaknya terbuka gitu. Oke. Saat ini kemajuan teknologi ya itu banyak sekali menjadi membuat kita penuh dengan debu di mata, membuat kita penuh dengan fata morgana. Ya. Dengan kemajuan teknologi, berbagai informasi, berbagai tips, berbagai ilmu itu penuh sekali ada di dalam genggaman tangan, ada depan mata. Ya. Tapi hati-hatilah, karena itu adalah debunya banyak tuh. Ya. Jadi perlu waktu untuk menelaah dulu. Ini figur yang tepat enggak? Atau ini figur yang sesaat aja kelihatan bagus. Ya. Dan silahkan juga untuk mencari berbagai macam informasi dari sumbernya yang kredibel. Jangan asal. Dengar sesuatu dari yang kredibel. Baca sesuatu dari yang kredibel. Ya. Jangan sering-sering langsung percaya terhadap broadcastan sosmed, postingan dari banyak orang. Ya. Terlalu banyak sekarang itu sampah informasi sih dibandingkan valuable knowledge. Jauh sekali, ya. Sampah nih segunung nih, bahkan lewat plafon. Knowledge-nya itu seringkali biasanya ketutup tuh. Kalau digali baru keluar. Yang kelihatan di sini adalah sampah-sampah. Ya. Nah, hati-hatilah dalam memilah-milah. Ya, karena memang setelah saya lihat-lihat, banyak yang tampilannya di sosmed itu sebagai a good trainer dan apa, tapi ada juga ternyata referensi dari luar yang menyatakan mungkin watak dari karakteristiknya mungkin ada yang kurang atau gimana gitu. Jadi kadang-kadang meskipun punya tampilan sosmednya itu luar biasa, bukan suatu jaminan. Makanya ini yang saya tanyakan tadi, bagaimana caranya kita tahu yang sumbat menyumbat itu kapan harus dilepaskan? Karena ketika kita sudah cari tahu, tampilannya sangat meyakinkan, yaitu tadi ternyata Perlu waktu ya. Perlu seperti waktu untuk mengobserv. Jadi hati-hati dengan bungkusan ya. Sosmed sekarang udah banyak sekali, dengan teknologi udah gampang untuk bikin kelihatan cemerlang, kinclong dan sebagainya. Ya, kelihatan wow hebat dan sebagainya. Jadi perlu Romo, hati-hati. kalau misalnya seorang leader itu dia udah berusaha mindful, tapi dia terjebak dalam suatu toxic relationship, ya. Jadi mungkin entah membernya atau entah bagian di lingkungannya berada di toxic relationship itu mempengaruhi mindfulness-nya dia. Ada solusi apakah yang mungkin bisa membantu orang tersebut untuk Ini bukan curhat kan ya? bukan Romo. Saya cuma tiba-tiba kepikiran study case aja gitu. Kalau misalnya dia Ya. pengen jadi leader, tapi si leader ini ternyata
meskipun dia di kantor adalah seorang leader, lingkungannya dia toksik misalnya. Jadi gimana caranya dia bisa mindful nih gitu. Dia harus mindful bahwa lingkungan tersebut toksik dan adalah tugas dia untuk ngebersihin. Jadi bikin lingkungannya ya menjadi clean dulu. Kan dia leader. Bagaimana Tanggung kalau jawab dia. membernya itu yang toksik gitu misalnya, dan itu kan toksik itu adalah suatu karakter yang dibawa orang ya, misalnya narsistik atau dia ada gimana tuh Romo untuk menjadi tetap seorang leader yang mindful tapi berada di tengah-tengah orang toksik, dia juga nggak bisa nyingkirin orang itu karena dia part of member teamworknya, misalnya seperti itu. Satu-satu dibenahin pasien-pasiennya itu. Orang yang toksik satu-satu dibenahi, kemudian bikin sistem yang membuat ya orang menjadi tidak toksik lagi. Biasanya dalam kondisi tersebut pasti itu kebanyakan waktu. Kalau kebanyakan waktu berarti apa? Satu, kebanyakan manpower atau kurang kerjaan. Kasih workload yang lebih. Workload dikasih, tambah workload. Tapi workload-nya yang produktif ya. Workload yang bakal menunjang kemajuan perusahaan. Seperti itu. Gampang nggak? No. Tipsnya gampang nih. Tipsnya enteng. Tapi bagaimana memilah-milah, bagaimana meng-create workload yang akan membantu jalannya perusahaan, ya, kalau bisa, good. Congratulations, Anda bisa. Kalau nggak bisa, mesti hire professionals yang membantu Anda untuk consult, untuk advising you. Itu adalah investasi. Kebalikannya, jika Anda tidak bersedia mengeluarkan investasi, maka opportunity akan hilang. Bukan cuma opportunity hilang, malah opportunity cost-nya, loss-nya malah muncul tuh, potential loss-nya yang muncul. Tadinya potential loss, begitu salah benahin, potensialnya hilang, loss-nya jadi real. The real loss jadi. Karena tidak bersedia membayar investasi. Itu pisau bermata dua tuh. Kalau nggak mau investasi, padahal nggak mampu, ya, berarti Anda sedang memotong apa? Profit dari perusahaan sendiri. Dan bukan cuma profit jangka pendek loh. Bukan cuma satu period. Tapi itu untuk long term-nya juga. Karena apa? Situasinya berarti manpower-nya makin lemah. Kan udah tahu toxic nih manpower-nya. Nggak dibenahi. Wah, itu akan menggerogoti ya financial dari perusahaan. Terus dia akan contagious tuh. Toxic people kan contagious. Ujung-ujungnya everybody become toxic. Betul. Ujung-ujungnya supermarket, hypermarket menjadi food court. Tutup semua tokonya, kemudian apa, sewain lapak. Buat Lapak jualan teman-teman makanan. yang belum tahu, ini speaker kita hari ini juga adalah salah satu bisnis consultant. Jadi buat teman-teman yang merasa perlu untuk advice, nah bisa nih langsung ke Romo Suherman. Pas banget nih Romo dengan temannya. Itu YouTube channel ada yang itu enggak, ada yang bertanya enggak tuh, kasihan tuh kalau nggak dilihat. Wah, sebentar. Dengan operator boleh dibantu untuk YouTube-nya. Ada kali pertanyaan yang ingin dibacakan. Sebentar. Kita masuk sesi tanya jawab yang sudah saya sempilkan dari tadi juga. Kita dibantu dengan operatornya untuk YouTube-nya.
Apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan, Ini Romo. Dhamma Kaca juga yang kelola sosmed kayaknya sibuk ya, sama kayak saya. Sosmed saya juga saya nggak sempat maintain dengan rutin. Oh, Nah, itu acara-acara gini nggak tahu tuh ya. Di Blast nggak, ah. di IG, di Facebook mungkin kalau ada gitu. Mestinya ada lah Romo. Karena kan ini base-nya dari sosial media. Ada YouTube. YouTube-nya aja dua. Dhamma Televisi, Dhamma Meta Jember. Hmm. Terus aku tadi ada intip. Udah follow juga. Romo punya IG. Ada di post sama Romo. Waduh, waduh. Ada Oh, stalking ya. ketahuan dah. Aktif kok Romo. Sepertinya dia punya IG, Romonya IG. Nah, itu mestinya rule rule-nya create manage sosmed ya. Itu there is no holiday for maintaining sosmed. Jadi mesti tiap hari. Tapi ya IG saya bukannya buat bisnis Lebih ya. personal. Nah, itu ngeles.com. Oh Romo, ini filosofi apa yang perlu kita terapkan dari mindful leadership dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di kerjaan, di sosial? Bisa lebih spesifik nggak apa yang diharap dengan pertanyaan tersebut? Pertanyaannya mengarah kemana? Coba dibantu dengan Mr. Teddy. Ini pertanyaan dari Teddy lagi nih soalnya Romo. Jadi dia nanya filosofi apa yang diperlukan katanya untuk bisa mindful leadership ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa maksud dia itu adalah semacam kayak kepercayaan atau mungkin suatu opini yang digenggam kali ya. Kayak misalnya orang punya filosofi, if there is a will, there's a way gitu. Yang tadi kan dikaitkan dengan semangat ya. Mungkin seperti itu filosofi yang dimaksud atau bagaimana nih? Saya juga mendebak-mendebak. Coba, Teddy maksudnya apa dengan kata filosofi itu, bro? Oh ya, exactly. Yang tadi saya ngomong itu, Romo. Jadi maksudnya eh, kepercayaan atau suatu statement yang dia pegang. Oke, bahwa untuk tadi gimana sekali lagi? Jadi, To be a mindful leader atau sebentar, Romo. become mindful leader? Filosofi apa yang perlu kita terapkan dari mindful leadership dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di Kalau itu nggak perlu filosofi, tapi just action. action, Iya, nggak perlu filosofi tadi. filosofi ya. Mungkin yang dimaksud si Teddy itu yang tadi kali, yang kepercayaan apa yang kita harus jadi kayak kan itu spirit yang kita genggam gitu loh. Oke, Teddy, supaya kamu bisa tidur nyaman dan makan kenyang ya. Filosofinya adalah ya, yakinlah pada saat Anda berkesadaran penuh, maka hidupmu akan lancar, bahagia, berhasil mencapai yang diharapkan. Jika ada masalah, maka semua menjadi bisa diatasi pada saat berkesadaran penuh. Nah, gimana Teddy? Apakah jawabannya sudah terpuaskan? Sehingga malam ini Anda bisa tidur dengan nyenyak. Dan makan dengan kenyang. Ya, Romo sudah makan? Sudah. Kalau belum, Kalau belum minum air dulu. dikesianin. Romo, apakah ada statement yang ingin diutarakan dari Be Mindful Leadership ini? Pegangan utamanya selain jadi aware itu, gimana caranya teman-teman yang lain yang di luar sana yang belum mengerti konsep mindful, bahkan yang sudah mengerti pun, tapi kadang-kadang belum benar-benar dijalankan gitu. Apa yang pengen diutarakan ke teman-teman di luar sana?
ini adalah satu statement terakhirnya nih misalnya. Hmm. Ya kalau misalnya mah nggak usah, Nah, biarin nggak aja. mau misalnya Romo, langsung aja Romo, karena ini aku baru lihat jamnya juga, kita Ya, sudah di penghujung. berada di penghujung acara. Oke, ya. Mindful leadership bukan hanya berlaku untuk seseorang yang memiliki jabatan sebagai pimpinan atau sebagai atasan atau sebagai leader. Tapi mindful leadership itu sangat diperlukan dan pasti akan sangat bermanfaat bagi siapapun juga. Dengan status apapun juga, posisi apapun juga. Karena everybody is a leader for themselves. Whenever you understand about the importance, the power of mindful, then the world will become soft, will become sweet, will become blooming for you. Luar biasa. That's my sentence. Love it so much, Romo. So much love. Ini kata-katanya luar biasa dahsyat. Yang aku suka banget, yang kata-kata you are the leader for yourself. Itu banyak orang yang nggak sadar bahwa dia sebenarnya adalah seorang pemimpin untuk hidupnya sendiri. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo sekali lagi. Sama-sama. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara, kita akan membacakan selanjutnya acaranya adalah membacakan Patidana Pelimpahan Jasa yang akan dibacakan oleh Romo. Silakan Romo. Dapat PR lagi ya? Iya Romo. Baik. Baiklah. Semoga bincang-bincang kita sepanjang menit tadi bisa dipahami dengan baik ya, bisa dirasakan. Biasanya dari siapa nih? Panitia share screen-nya supaya bisa dilihat oleh semua yang hadir di sini. Patidana. Operatornya bisa minta tolong dibantu. Ya, operator supaya semua yang hadir bisa ikut serta ya. Dengan siapa nih Koko ya? Nah nih. Oh, ini kalau operatornya Teddy, pantas Teddy masih nyusun pertanyaan ya. Oke, baik ya. Rama-Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya, rekan-rekan semua. Hari ini kita sudah melakukan kebajikan, ya, yaitu sesuatu yang baik, ya, yang kita isi sejak tadi lebih kurang pukul 19.20 ya, sampai dengan sekarang di pukul 20.29. Nah, kebajikan tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita ya, pada saat kita lakukan dan telah kita lakukan. Tapi manfaatnya bisa kita lipat gandakan jika kita berkenan berbagi kepada pihak lain. Patidana di sini yang ada di hadapan kita adalah parita untuk melimpahkan jasa kebajikan yang kita telah lakukan. Mari kita sama-sama yakinkan diri untuk kita ingin berbagi, kita sharing ya, kebajikan yang telah kita lakukan beberapa menit terakhir, bahkan juga pada hari ini, sejak tadi pagi, maupun juga di masa-masa sebelumnya. Marilah kita buka hati kita untuk bisa melimpahkannya kepada kedua orang tua kita, terutama yang telah meninggal, kepada para leluhur, kepada semua ibu yang pernah melahirkan kita di 6 kehidupan sebelumnya, dan juga kepada semua yang pernah berhubungan karma dengan kita, dan kepada semua yang membutuhkan kebajikan ini. Mari ikuti saya untuk kita membacakan parita pelimpahan jasa.
punya nisa sidani katasa yana nyani kata nime tesanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye piya gunawantaca maya mata pita dayo ditame capyadi tawa anye maja tawerino sata titantilo kasming pe buma catuyo nika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe natang ye patida name anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu pesasa si jatang subang sadu 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 sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Silakan Stevi, saya kembalikan kepada Stevi ya. Terima kasih Romo. Kemudian Sama-sama. selanjutnya kita akan bacakan nama Karapata by Miss Juliana. Silahkan Juliana. Terima kasih Sister Steffi. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sangga Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan Sister Steffi. Terima kasih Sister Juli. Dan selanjutnya saya minta tolong untuk operator untuk ada pengumuman informasi yang akan ditampilkan di slide berikut. Silahkan. Ya, itu tadi pengumuman sekilas untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung akses pada informasi yang sudah ditampilkan. Hari ini hari yang luar biasa di mana kita belajar be mindful bukan hanya di kehidupan sehari-hari tapi menjadi sosok leader yang mindful bersama dengan speaker yang luar biasa Romo Suherman Wijaya. Dan di akhir kata saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda sudah bersedia bersama kami di sini dan juga menonton suatu pembelajaran untuk kita bersama menjadi leader
untuk diri kita sendiri dalam hidup kita dengan cara yang lebih mindful. Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih dan selamat malam.